lebih mementingkan merek, ada mereknya ya, kelihatan mereknya, kemudian ada yang tidak bermerek. Nah, ini barangkali katanya kan life is a choice ya. Yes. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Maka konsumen bebas memilih apa yang menjadi keinginan, kebutuhan dia sesuai dengan motif dan alasan memilih produk-produk pertanian tertentu. Betul, Nah, betul, ya, betul. ya. Dan sekali lagi di situ memang kita tidak bisa menyalahkan karena memang setiap pembeli ataupun calon pembeli ini memiliki motif dan alasan yang relatif berbeda gitu ya. Ada yang mungkin masalah harganya, ada mungkin melihat karena kemasannya, kemudian ada karena memang dia suka begitu untuk memilih produk tertentu. Cuma yang jelas umumnya ini untuk yang bermerek dan yang tidak bermerek, yang bermerek biasanya itu di produk yang sama itu harganya relatif lebih mahal ketimbang yang tidak bermerek gitu. Oke, baik. Sepertinya manusiawi ya Pak, ketika kita memilih akan membeli satu produk, tentunya harus ada jaminannya, dan merek ini rupanya bisa menjadi jaminan ya Mbak Tia ya. Iya, kalau Mbak Tia pilih sepatu, pasti kan pilih yang ada mereknya juga ya Mbak ya. Kalau saya sih pasti begitu ya. Iya, walaupun mungkin kalau rasa belum tentu ya Pak. Bisa saja tanpa merek rasa lebih enak, tapi ternyata merek menambah nilai ya Pak. Oke, silakan Pak lanjut. Baik ya, makanya pagi ini kita akan mencoba sedikit membahas, kita share pengetahuan ya, pengalaman kita untuk bisa bagaimana kita bisa membangun brand image produk agribisnis. Jadi kalau brand image bahasa Indonesianya adalah citra merek begitu ya. Dan kita akan mencoba berdiskusi ya, sharing pengetahuan mengenai masalah brand image ini khususnya di produk pertanian ya. Nah, sebelumnya kita akan coba lihat apa sih yang dimaksud dengan brand itu sendiri ya. Nah, ini kita akan coba membahas mengenai brand ya. Jadi ada mungkin beberapa terminologi ataupun definisi yang coba kita ungkapkan apa yang dimaksud dengan brand atau merek ini ya. Ini salah satu definisinya, ini ada hal yang sangat menarik bahwa yang dimaksud dengan brand itu menurut American Marketing Association katanya ya, bahwa brand atau merek itu adalah nama ya, istilah, kemudian lambang, tanda, desain atau kombinasi dari hal itu semua yang dimaksudkan untuk mencirikan suatu produk ataupun barang ataupun jasa dari salah satu penjual ataupun dari kelompok penjual atau perusahaan misalkan, dan mencoba untuk ya kita mendiferensiasikan atau membedakan ya, memberikan ciri unik ya dari para kompetitor. Nah, betul. Itu barangkali dari produk ataupun jasa yang relatif sama begitu. Ini menjadi salah satu penekanan betapa pentingnya merek, suatu merek dari produk-produk tertentu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa coba telaah lagi ya. Ada beberapa esensi ya, kita lanjutkan esensi dari brand itu ya. Jadi sekali lagi bahwa brand itu ya, kita harus menyadari bahwa untuk masa ini ya, walaupun sekali lagi untuk usaha agribisnis produk makanan minuman di masa pandemik ini ya Bu Fira, itu masih relatif masih terus meningkat ini ya, karena memang itu menjadi salah satu lah efek ataupun dampak pandemi ini. Juga ada beberapa jenis usaha yang kolaps, runtuh, rontok dan sebagainya. Tapi untuk produk pertanian atau di antaranya untuk makanan dan minuman ini itu masih itu termasuk eksis ya Pak. Eksis ya. Sehingga sekali lagi walaupun demikian tetaplah bahwa secara umum kita menghadapi hal-hal yang memang antar perusahaan, dari produsen ada hal-hal yang memang ada kompetisi di dalamnya. Baik, kita coba lihat ya mengenai apa yang menjadi hal yang sangat penting pada saat kita melihat ataupun bisa menelaah tentang brand ini, merek ini ya. Yang pertama sekali lagi kita bisa membedakan satu produk ya dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya ya, dan memberikan nilai-nilai tertentu. Nah, tadi seperti wedang ungu ini kan. Nah, ini ada nilai bahwa ada satu kandungan khasiat ya, khasiat untuk vitalitas ya, untuk bisa membangun ya istilahnya stamina kita yang mungkin bisa untuk menghindari mencegah
corona COVID-19 ini. Kemudian ada lagi bahwa merek ini juga bisa membangun rasa percaya konsumen akan produk-produk tertentu. Ada beberapa memang konsumen yang fanatik ya. Betul. Yang fanatik ingin itu, walaupun misalkan ada produk baru tapi tetap dia memilih produk yang memang sudah punya merek. Begitu kuatnya ya yang namanya brand itu ya mengikat konsumen walaupun mungkin harganya meningkat, tapi karena dia sudah percaya bahwa merek itu menjadi jaminan, mungkin khasiatnya, keunggulannya dan seterusnya, dia tetap walaupun mungkin harganya lebih naik mahal. begitu ya, lebih mahal. Oke, ya. Nah, kemudian ini ada lagi misalkan itu bisa membangkitkan emosi tertentu dari konsumen yang sudah menyenangi, menyukai ya untuk merek-merek tertentu ini ya. Jadi ada ya, sehingga dia itu ada suatu perilaku yang mungkin cenderung, apalagi mungkin ya ketika ada iklan ya, advertensi mengenai promosi dari produk tertentu, dia coba dilihat perilaku model yang menjadi yang sudah dia lihat di promosi tersebut begitu ya. Sekali lagi bahwa brand ini ya diharapkan menjadikan satu identitas yang unik yang akan berbeda dengan para pesaing atau perusahaan yang menyuplai ataupun menyiapkan produk-produk yang serupa. Nah ini barangkali ya. Dan sekali lagi yang terakhir ini ya, tahan terhadap goncangan harga ini. Nah mudah-mudahan ini ya, kalau memang banyak konsumen yang sudah tertarik ya, kemudian dia terus membeli satu produk tertentu, nah dia akan coba bertahan walaupun sekali lagi ya harganya mungkin akan meningkat di suatu waktu begitu. Nah ini barangkali hal yang perlu kita coba perhatikan, betapa pentingnya suatu merek dari produk ataupun jasa yang kita coba mau konsumsi gitu. Oke, iya. Silakan. Nah, ini ada mungkin Bu Fira ya, ada beberapa yang mungkin sudah kita ketahui ya, ya secara umum. Ada beberapa merek yang terkenal ini, mau internasional termasuk mungkin di Indonesia lingkup nasional ini ya. Coba kita lihat, ini ada Starbucks ya. Starbucks tuh kopi, kemudian Jeko donat. Begitu melihat gambarnya, visualisasinya saja orang sudah tahu bahwa ini ya, Jeko, kemudian KFC ya, Kentucky Fried Chicken ya, kemudian McDonald's ya. Nah ini yang sudah seringlah, apalagi yang generasi milenial ya. Iya betul sekali Pak. Ini produk kekinian ya. Kekinian ini. Nah, baik ini yang sudah mendunia. Nah, kemudian kita juga lupa bahwa kita juga punya produk pertanian Indonesia nih, nasional nih ya. Contoh nih piknik nih. Ya ini piknik tahun berapa, waktu kecil saya sudah tahu ini. Saya sudah tahu piknik. Pak. Ya dodol aja piknik, masa kita nggak piknik. Pokoknya kalau jadi dodol ya piknik. Piknik. Gitu, nah ini gitu contoh nih. Ini produk ya olahan pertanian ya. Yang bertahan sampai saat ini, Pak. Kalau terus mengikuti variannya semakin banyak ya, varian Pak. Semakin banyak. Sekarang ada rasa, kemudian ada tambahan mungkin tambahan dari unsur-unsur nutrisi yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian maici, nah ini. Maici, oh iya, keripik ya. Keripik, nah ini keripik singkong. Nah, tapi karena dikemas, kemudian ini jadi terkenal juga nih maici ya. Sudah masuk ke supermarket dan sebagainya. Kemudian Sariwangi, ini Sariwangi. Nah, Sariwangi juga ini logonya nih sudah khas ini ya. Jadi kita lihat bagaimana Sariwangi dari berbagai masa ke masa ini tetap disukai, walaupun ada beberapa contoh merek lain yang serupa teh cerupnya ya. Tapi Sariwangi masih bertahan sampai sekarang ini. Kemudian nih yang ini contoh saja ini ya, luwak. Nah, ini juga luwak nih, white coffee ya. Nah, white coffee ini juga sangat akhirnya trennya semakin meningkat ini ya untuk para pemuda, kemudian ya mungkin pekerja juga ya. Ini barangkali ini bukan promosi tapi ini hanya sebagai contoh saja ya. Merek yang memang sudah digandrungi ya, digemari ya, bahkan dia sudah mampu kan menyiapkan dana untuk kegiatan event-event tertentu begitu ya. Begitu ini contohnya Bu Fira ini. Itu salah satunya juga mungkin Pak, ketika kita meminta air mineral ada sebutan yang pasti secara spontan langsung kita katakan ya. Padahal kita sebetulnya minta air mineral. Merek apapun pasti kita sebutan merek itu. Ini juga nanti akan kita coba singgung sedikit ya. Iya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekali lagi sekarang image. Nah, ini kan tadi brand image. Nah, sekarang image itu sendiri ya.
citra, bukan pencitraan. Jadi citra ini artinya image ini ya. Bagaimana kita ya sudah mulai membentuk satu persepsi. Nah, ini sekali lagi memang kalau brand image sama dengan penyampaian pesan ya. Bagaimana membentuk persepsi masyarakat ya luas terhadap perusahaan atau produknya. Nah, ini. Jadi ada satu image. Ya, jadi kalau misalkan sudah image berarti memang perlu dipertahankan ini. Betul. Ya, jangan sampai ada satu komplain konsumen mau keracunan, misalkannya ada hal-hal yang mungkin ada unsur yang berbahaya yang menyebabkan citra dari suatu merek tertentu itu akan runtuh begitu, ya akan hilang di pasarannya. Sekali lagi nih citra inilah yang perlu suatu perusahaan agribisnis harus terus dipertahankan ya, citra yang baik ya, image yang baik ini ya. Karena konsumen sekali lagi ya mau tidak mau apabila memang menyukai pasti dia akan loyal ataupun ingin terus membeli begitu. Sehingga mudah-mudahan kalau misalkan ada korelasi ya antara pemakaian yang terus-menerus oleh konsumen dengan citra, mungkin ada satu kesejajaran korelasi ya, semakin banyak diminati, wah mudah-mudahan itu menjadi hal yang membentuk citra yang lebih baik dari perusahaan tersebut. Iya. Ya, Pak Ajat, kalau materi 1 2 3 yang lalu diawali dengan strategi, kemudian menentukan platform, dan yang terakhir itu Ibu Binda Karisma minggu kemarin itu mengangkat satu materi mengenai konten isi ya. Nah, ini di bungkusannya itu ini ya. Dan tentunya itu saling menunjang ya. Ya. Barangkali karena ini kan volume 3 ini memang khusus ya untuk konsentrasi ke bagaimana kita bisa mengembangkan, membangun dan mengembangkan produk-produk agribisnis ini, pemasarannya terutama. Sehingga sekali lagi bahwa apa yang sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu itu, ya beberapa sesi yang lalu itu terkait. Nah, sekarang kita akan mencoba menohok ataupun menelaah apa yang dimaksud dengan brand image ini. Nah, kemudian apa bedanya lagi nih Bu Fira nih dengan branding nih? Ya, nih branding juga ya ini memang namanya istilah ini juga tetaplah kita masihlah mengadopsi ya istilah-istilah asing ya, tapi itu menjadi hal yang mendorong kita bagaimana kita bisa memajukan agribisnis di Indonesia. Nah, branding ini kita bisa bedakan dengan brand merek tadi ya, adalah kegiatan promosi itu sendiri. Jadi kegiatannya ya Pak ya. Kegiatannya ini ya. Jadi promosi, kemudian iklan. Tadi kan kita sebenarnya promosi itu ya. Jadi promosi untuk bisa kita mengkedepankan koperasi PPMK Ciawi ini. Ya, agrohumaniora dengan produk-produk yang memang kita konsisten ini memajukan produk pertanian ini ya dari petani-petani ya, jadi iklan dan publik. Kemudian cara sebuah produk atau jasa dirancang agar terlihat, nah ini ya, agar terlihat oleh konsumen. Nah, jadi konsumen harus ada awareness ya, ada kepedulian terhadap merek ataupun kemasan segala macam yang mungkin menarik perhatiannya sehingga mau membeli. Ya, hanya dari dua Bu Fira ya. Ketika konsumen berkunjung di supermarket dimanapun di pasar tradisional ada dua saja ya, mau membeli atau tidak kan begitu saja begitu ya. Ya itu jadi ada, sehingga mencoba kalau ada keinginan membeli tentu dibangun pertama dengan citranya merek itu sendiri, kemudian bagaimana kepedulian dia melihat suatu merek tertentu begitu. Nah, yang ini lebih penting lagi nih. Branding ini proses mendesain atau merancang sebuah brand merek ya, termasuk di dalamnya nama tadi yang tadi sudah disebutkan, namanya, mereknya tadi ya. Kemudian logo, identitas, kemudian membentuk brand awareness. Kesadaran seseorang atau konsumen untuk melihat suatu merek ya. Dan menciptakan brand image dan attitude yang sekali lagi positif ya, yang dapat dicapai melalui beragam cara termasuk periklanan, pengemasan, dan desain produknya. Nah, ini barangkali banyak hal yang harus ditampilkan sebuah perusahaan agribisnis supaya secara entitas ya, keseluruhan itu bisa manapun begitu ya, mau salah satu atau semua yang bisa menjadi daya tarik konsumen supaya tergerak untuk mau membeli dan mengkonsumsi, dan dia akan terus-menerus akan mengkonsumsi di masa-masa selanjutnya. Iya, betul Pak. Berarti ini juga tadi sudah disampaikan bahwa ada keterkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Ini terkait dengan logo Pak. Kemarin dengan narasumber Pak Irfan juga sudah menyampaikan pemilihan platform ya. Nah, ini ada di sini ya, terkait ya, disempurnakan oleh materinya Pak Ajat tentunya. Silahkan Pak, lanjut.
Baik, yang selanjutnya ini ya kita lanjutkan ya. Nah, sekali lagi ya, brand image ini adalah ya, kalau Indonesia citra merek ini ya. Jadi persepsi merek yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat, sekali lagi. Ingin kita tanamkan si perusahaan itu ya dengan iklan segala macam agar terus ya konsumen dan mungkin dalam segala segmen pasarnya ya dengan jenis stratanya konsumen segala macam, bagaimana supaya konsumen itu ada hal yang diingatnya ya. Ya misalkan contoh nih dulu ya, ada iklan Rinso ini ya, Rinso kan dari dulu ini ada ya. Sampai jika seseorang membutuhkan deterjen yang disebutnya Rinso. Mungkin karena terpapar terus terus oleh iklan mineral kan, aplikasinya Rinso ya. Apa nama air mineral juga sama ya Bu Tia ya. Kadang-kadang kita beli Aqua padahal yang dibeli bukan Aqua misalnya. Tapi kita ini minum aja ya. Tapi karena memang sudah tertancap bahwa mungkin sebagai pionir juga ya awalnya. Betul. Pionir ya, pelopor bagaimana dia memang mempromosikan sejak awal, sejak dari dulu ya. Sejak kakek kita produk sabun mandi ya Pak, sama produk pasta gigi ya. Pasta gigi ya, itu seperti Aqua kan, Aqua padahal Aqua itu Pepsodent, Lifebuoy ya. Itu contoh ya. Jadi promosi produk tertentu ini. Promosi produk tertentu. Tapi itulah salah satu contoh untuk yang lain ya. Bagaimana apabila memang sudah memiliki citra yang positif ya. Itu diharapkan terus ya, agak sedikit lama nih Langgam. Ya, berarti perlu ada strategi pemasaran ya Pak ya, betul, yang terus-menerus dipublikasikan dengan memilih platform yang tepat, tentunya dijanjikan dengan kualitas konten yang baik betul, ya. Kita punya Pak produk-produk yang baik sebetulnya. Betul ya. Ya, di platform kita Koperasi Agro Humaniora, kita punya platform Instagram Agro Urang, betul ya Mbak Tia? Agro Urang, benar. Salah satu produk-produknya ini Pak. Nah, ini juga mungkin kalau terus-menerus kita publikasikan, bukan tidak mungkin ketika dengan nama yang tentunya ya Pak. Ketika mencari ini Mokaf nih sebagai satu contoh merek ya. Ya, ketika merek mencari brand, produk tepung singkong, orang langsung pilih Mokaf. Gitu ya. Itu brand ya. Brandnya Mokafine. Nah, yang dicari itu nggak ada yang lain. Ketika cari apa tuh jahe merah, yang dicari merek itu. Ya, apa mereknya tuh? Itu produk binaan petani PPMKP loh. Ya, Bu Emi ya. Ya tidak ada salahnya juga itu kita ya, supaya siapa tahu bisa bersanding dengan bukan tidak mungkin kan Pak ya? Tidak mungkin. Betul ya. Iya. Jadi sekali lagi PPMKP Ciawi punya komitmen nih Bu Fira ya untuk bisa melalui Koperasi Agro Humanioranya untuk mempromosikan nih, ikut menjual, menjual produk-produk pertanian dari petani nih, dari P4S ya, betul, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya yang menjadi minimal menjadi tanggung jawab pembinaan dari PPMKP Ciawi. Betul, ini memberikan wadah untuk para petani dan penyuluh ya Pak dengan produk-produk pertaniannya. Oke. Silakan Pak lanjut. Ya, kemudian kita akan coba bergeser ke masalah ini ya. Ini saya kira tadi sudah kita bahas. Brand image ini sangat penting nih. Kemudian bagi konsumen sekali lagi ya, supaya dia terus menyukai dan membeli begitu, membeli dan konsumsi ya dalam jangka waktu yang panjang. Itu barangkali dua sisi ya, antara produsen dengan konsumen memang harus sejalan begitu ya. Betul. Kemudian kita selanjutnya nih ya, kita lanjutkan mengenai pemahaman kita tentang logo ini sangat penting logo nih ya. Ya, kita lanjutkan ya logo. Ya, lanjut. Ya, kita lanjutkan saja ya. Ini produk ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sekarang berbicara tentang logo ya, ini sudah kita bahas ya. Kita tidak usah lagi ya bahwa langsung ke logo saja. Ya. Kita langsung saja ini. Nah. Ya. Nah, ini kita akan membahas tentang logo ini. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja ini. Mungkin Bapak Ibu saudara yang mengikuti acara ini, kita kadang-kadang juga suka lupa ini ya, kadang-kadang logo pertanian tuh seperti apa. Nah ini barangkali
ini sebagai contoh saja nih logo ini. Ini logo menjadi hal yang sangat penting bagaimana kita bisa menampilkan satu sisi untuk membentuk brand image ini ya. Jadi ini ada logo, contoh lah logo suatu organisasi ya, di mana ada logo, dan logo ini sekali lagi ada juga merupakan ada satu paduan antara simbol, ya warna, ya segala macam. Nah ini mungkin contoh bagaimana logo ini orang asosiasinya sudah menebak bahwa ini logo dari Kementerian Pertanian. Nah, kalau di dalamnya terkandung makna dan filosofi. Nah, ini contoh ini. Ya? Nah, ini contoh logo. Ini bagaimana sekarang mencari contoh yang yang hijau nih ya, yang warna hijau. Ini ada semacam ini ya, daun ya. Nah, ini katanya adalah menggambarkan dari unsur-unsur pengertian biologis ini ya, yang mungkin dari hortikulturanya, dari perkebunannya, kemudian peternakan ya, peternakan, kemudian juga tanaman pangan ya. Nah, tanaman pangan. Jadi ini beberapa contoh kegiatan yang diusung bagaimana kita ingin memajukan produk-produk pertanian, baik segar maupun olahan yang tadi itu, ya, program segar dan olahan. Nah, kemudian ada lingkaran lagi, ada lingkaran merah ini, ya. Itu melambangkan pengertian kesatuan ini. Nah, ini ada warna hijau, kemudian ada lingkaran berwarna merah. Nah, ini. Kemudian ada lagi yang coklat ini, Mbak Fira ini, ya. Jadi ada 5 lekukan ya. Nah, 5 lekukan artinya apa? Ya itu artinya yang mengintegrasikan eselon-eselon yang terkait dengan subsektor teknis tersebut ya. Oke. Kemudian ada juga yang warna ini kuning ya. Nah, kuning itu artinya apa? Kemegahan. Nah, bagaimana kejayaan sekarang, ya Pak contoh. ya. Jadi Kementerian Pertanian itu bagaimana juga mengusung kemegahan. Jadi jangan sampai pertanian termasuk mungkin dengan petaninya adalah orang-orang yang memang memiliki citra tertentu begitu. Jadi sektor pertanian merupakan sektor yang menjanjikan kapanpun dan dimanapun. Ya buktinya pada saat kita krisis moneter kita tetap eksis. Kemudian pada saat masa pandemik ini juga kita masih eksis. Itulah yang beruntung ya. Kita semua sudah bisa ikut ya berkontribusi bagaimana ya melanggengkan ataupun terus memajukan program pembangunan pertanian dunia ini, pertanian ya Pak ya. Dan yang terakhir ini yang warna biru ini. Nah, ini warnanya biru itu keagungan ya, keagungan. Nah, ini barangkali satu simbol yang dipadu-padankan dengan warnanya, dengan bentuk dan seterusnya. Ya, jadi itu arti-arti yang memang mungkin orang kalau tidak dipromosikan tidak tahu ya. Itulah yang menyemangati barangkali ya, termasuk unsur-unsur dari SDM-nya, sumber daya manusianya ya, untuk bisa sama-sama punya persepsi, punya motivasi, punya semangat yang sama untuk bisa memajukan program pertanian bersama-sama nih, baik untuk petugas pertaniannya, kemudian untuk petani ya, sebagai akhir dari bagaimana kesejahteraan petani ini menjadi hal yang sangat diutamakan dalam pembangunan pertanian ini. Saya kira demikian Bu Fira nih. Iya, berarti Pak simbolnya ya Pak sedikit boleh bahwa ini ada kuning apa Pak tadi? Kejayaan ya Pak ya? Ya kejayaan. Betul. Ya, karena kalau petaninya sejahtera, bangsanya berjaya Pak. Berjaya, ya. Ya, oke. Baik. Ada lagi Pak tayangannya? Ya. Kita mungkin bisa aja ya. Oke, baik ya. Sobat Brokoli, kita masih ada materi selanjutnya, tapi sebelumnya Pak Ajat ingin memberikan kuis untuk Sobat Brokoli. Kuisnya ada di tayangan, ya. It's time to quiz, oke. Jawabannya dikirim kemana Bu? Oh, dikirim via chat. Segera kirim jawabannya karena kami akan mencari pemenang yang cepat memberikan jawaban dan benar tentunya ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar kuis kosong ya. Ada hadiah loh yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan, yaitu sebuah buku. Sebuah buku ini akan menjadi milik Anda Sobat Brokoli yang berhasil menjawab kuis dengan benar dan cepat tentunya. Bukunya berjudul Transformation ya. Membentuk kepemimpinan efektif menuju sukses pribadi dan organisasi. Ini tulisannya dari Afrizal Faisal Ali. Anda tertarik untuk mendapatkan buku ini? Untuk itu, jawab kuisnya dengan benar dan tentunya dengan cepat. Pemenangnya akan kami sampaikan di akhir acara.
Oh, langsung. Oke. Akan langsung disampaikan pemenangnya. Boleh siapa? Dari? Oke, pemenangnya adalah Bambang Tridaryono dari, ya sebentar. Ya, pemenangnya adalah Bambang Tridaryono dari BPP Bonles. Untuk Pak Bambang Tridaryono bisa menghubungi nomor 0856 7314 643. Bisa dibantu untuk ditampilkan di layar? Ya. Untuk Bambang Tridaryono, pemenang kuis pertama berhak mendapatkan buku Transformation ini, tulisan dari Afrizal Faisal Ali. Silakan menghubungi di nomor 0856 7314 643. Sudah ada di layar ya. Silakan menghubungi nomor itu dan ini akan kami kirimkan untuk Anda Bapak Bambang Tridaryono. Baik. Oke, Sobat Brokoli, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, kita iklan sesaat dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Brokoli Ngobrol Asik via online. Kementerian Pertanian memberikan program khusus kepada proyek Eselon 2 atas prestasinya dalam implementasi terbuka informasi. Unit kerja Eselon 2 dengan kolaborasi penyebaran informasi. Baik, pemenangnya adalah kepemimpinan. Aku percaya pilihanku, aku percaya itu kamu. Bila memang salah, biarlah salahku. Aku berhak cintai kamu sama kamu cintai aku. Akan lebih salah bila ku abaikan rasa ini. Ya, Sobat Brokoli, mengantar kita alunan lagu tadi disenandungkan oleh Ibu Binda Karisma dan Mas Rizky ke sesi yang kedua di Brokoli Ngobrol Asik via online. Tayangan tadi, Sobat Brokoli, perlu saya sampaikan bahwa itu merupakan tayangan ketika pengumuman peringkat 1 PPMKP sebagai PPID terbaik Eselon 2 Kementerian Pertanian. Ini satu kebanggaan tersendiri tentunya ketika kami akhirnya berhasil mendapatkan penilaian terbaik sehingga meraih peringkat pertama sebagai PPID terbaik Eselon 2 Kementerian Pertanian. Nah, tadi kan Pak Kapus dan pejabat lingkup PPMKP mengangkat gelas. Ini gelasnya nih Pak. Nih dia nih. Nih boleh diangkat juga dong Mbak Tia, Pak Ajat. Ini gelasnya, gelas PPID-nya. Ada yang mau?
Boleh minta ke Bu Susan nanti ya. Nah ini gelasnya ya, PPID. Oke, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum sampai ke Mbak Tia, ada satu lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Ajat. Tadi ketinggalan ya Pak? Ih, Bapak masuk ke ketinggalan. Silakan Pak. Baik, nah terima kasih Bu Fira ya. Jadi kita akan mencoba sebelumnya ini ya, sebelumnya. Ya, tolong sebelumnya ya, tayangan sebelumnya. Ya. Digeser. Jadi kita akan mencoba untuk memperhatikan ya, memperhatikan apa sih yang perlu kita hindari pada saat kita membuat logo ini, ya, logo ini. Ya. Yang pertama nih, ya, ini beberapa barangkali inspirasi untuk kita, bagaimana kita bisa memiliki pertimbangan tertentu, bagaimana kita bisa mendesain sebuah logo dari produk yang akan coba kita tawarkan kepada konsumen ini ya. Yang pertama, upayakan jangan copy paste begitu ya. Jadi ada harus desain sendiri ya. Kalau bisa ya kreativitas dari kita sendiri lah ya, atau dari tim kreatif kita begitu ya. Jangan sampai mengcopy paste plek-plekan begitu ya. Kita mau mencoba meniru ya, mengimitasi dari logo perusahaan tertentu misalkan ya. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, jangan sampai kita dalam logo tersebut menyertakan status perusahaan. Ya dari maksudnya gimana Pak? Nah, itu misalkan kita kan kalau misalnya di perusahaan tuh ada CV, kemudian PT itu jangan sampai di logo itu dicantumkan PT-nya begitu. Ya. Itu ya. Itu kata ini menurut beberapa. Itu stempel kali ya Pak? Oh iya. Itu menurut beberapa. Ya. Ya walaupun ini bukan harga mati tapi itu saran saja ya. Pertimbangan yang mungkin bisa dipakai oleh para desainer logo ya. Ya. Kemudian juga diupayakan jangan membuat tagline di logo begitu. Nah, nanti mungkin tagline akan dijelaskan sedikit oleh Ibu Tia ini apa yang dimaksud dengan tagline ini ya. Kemudian ada apa lagi nih ya? Jangan sampai katanya di dalam logo itu melengkapi ada nomor telepon, email atau alamat perusahaan begitu. Jadi ini ya hal yang perlu kita coba hindari ya, jangan sampai nanti di dalam logo tercantum halnya nomor telepon, email ataupun alamat perusahaan. Kemudian juga jangan terlalu banyak warna dan font ya, jenis hurufnya begitu. Nah, ini juga perlu kita hindari. Ya walaupun mungkin relatif ya. Tadi yang logo pertanian ada berapa tadi? Ada merah, kemudian ada apa lagi? Ada 6 ya. Merah. Jadi warna pelangi ya. Tapi itu barangkali ya ini memang relatif ya. Terlalu banyak warna ya, merah, hijau, kemudian biru, coklat ya. Kuning ya. Kemudian menggunakan stock art atau clip art MS Word. Nah, jangan sampailah kita tergiur ya atau ya ingin mengambil dari clip artnya MS itu kan menyerah paten ya, saya kira ya. Iya, betul. Kemudian betul sekali, terpaku dengan logo brand terkenal ya. Jadi itulah barangkali hal yang perlu kita hindari pada saat kita membuat logo begitu nih Bu. Ini bukan harga mati nih ya, silakan lah kalau memang itu bisa boleh dipertimbangkan ya Pak ya. Ya, ini hal-hal yang boleh Sobat Brokoli pertimbangkan pada saat akan mendesain logo. Oke, terima kasih Pak Ajat. Masih ada yang ketinggalan Pak? Ya, saya kira untuk sebenarnya itu dulu ya. Ya, oke, Sobat Brokoli, seperti janji saya bahwa berikutnya kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, Mbak Tia atau nama lengkapnya Yesaptiana Oktari MBA. Beliau adalah Widya Iswara di PPMKP yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Oke, silakan Mbak Tia. Ya, terima kasih banyak Bu Vera. Melanjutkan dari Pak Ajat ya tadi ya Pak. Tagline ini adalah salah satu atribut dari suatu produk, di mana kita kan bicara brand image ya. Itu atribut untuk menciptakan brand image itu sendiri. Tuh. Nah, apa sih tagline? Kalau bahasa singkatnya, tagline itu adalah logo verbal. Logo verbal. Jadi semacam tulisan, frasa atau baris kata yang dapat mewakili identitas, posisi, dan keunggulan dari produk itu sendiri gitu. Kemudian disusun secara atraktif agar dapat menarik konsumen. Nah, kenapa harus disusun secara atraktif dan menarik konsumen? Karena supaya dengan tagline ini, dengan adanya tagline ini, konsumen jadi tahu loh, oh ini ada produk ini loh. Tagline-nya ini. Kalau ada tagline disebutkan,
oh saya Orang tahu sudah nih otomatis otomatis tahu. tahu ini loh produk ini gitu Bu. Oke, Heeh. ya. Jadi ini merupakan elemen penting yang mencerminkan keunikan produk ya, yang membedakan suatu produk dengan kompetitornya, Kemudian juga merupakan pemantik bisnis, jadi supaya lebih cepat diketahui, dikenal pangsa pasar. Atau kalau kita bilang supaya masyarakat itu sadar bahwa brand kita itu ada loh di pasar gitu. Atau kita sebut bahasa marketingnya brand awareness ya. Tapi kita tidak bicara brand awareness di sini, kita lebih bicara kepada brand image. Tapi itu nyambung sih sebenarnya. Karena konsumen akan pertama-tama sebenarnya konsumen akan aware dulu. Misalnya suatu produk launching nih ya, dengan sudah terbranding dengan bagus, produk itu launching, konsumen akan aware dulu. Pertama-tama akan aware dulu sebelum nanti mendapatkan brand image sendiri dari produk itu, gitu. Jadi konsumen akan aware dulu. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh tagline beberapa brand Bu dan Pak Ajat. Contohnya ya, Teh Kota, persembahan dari alam. Mungkin Bapak Sobat Brokoli sudah apa ya? Sudah tahu ya beberapa tagline yang ada di tayangan ini. Misalnya Yakult cintai ususmu, kemudian kopi kapal api jelas lebih enak, kemudian kacang Garuda, ini kacangku. Mana gitu ya. kacangmu? Mana? Ya. Kemudian Milo, ada energi untuk menang setiap hari. Kemudian minyak kayu putih caplang lah ini buat anak jangan coba-coba. Buat anak kok coba-coba. Buat anak ya. kok coba-coba. Kemudian Maici tadi yang sudah dikatakan Pak Ajat, ini ada for easy for with love. Kemudian Citato, life is never flat. Ada Indo Es Krim Meiji, rasanya mengguncang dunia. Good day, karena hidup banyak rasa. Ada satu lagi. Apa lagi? Apapun makanannya, Minumnya itu angkatan saya. Ketahuan banget umurnya ya. Apapun makanannya. Ini kalau dari brand Mokafen ini tagline-nya adalah tepung berkualitas, pilihan keluarga cerdas, Pak. Jadi menampilkan tagline itu. Ini berarti berkaitan nanti ya Pak dengan publikasinya seperti apa ya, sehingga supaya ini tagline ini harus sering diterpa ke publik atau konsumen melalui publikasi tentunya ya. Iya, betul sekali. Sehingga Bu. akan diingat ya. Iya. Oke, nah ini. Ini yang kita minum Pak. Yang meningkatkan stamina tadi Pak. Ini ada tagline-nya, ada semangat, harapan, dan doa di setiap bungkusnya. Berarti Bagus sehari ya? 1 bungkus itu. Nah, saya 1 bungkus supaya ada harapan dan semangat nih, Sobat Brokoli. Ada yang mau pesan sama Mbak Tia? Ada satu, tadi saya bincang-bincang juga, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa frasa dalam tagline sebaiknya tidak lebih dari 7 kata. Oh, 7 kata ya 7 Mbak kata. ya? Jadi kalau terlalu panjang orang juga sulit mengingat ya? Sulit mengingat gitu, sulit mengingat, malah nggak masuk tuh ke benak konsumen gitu. Ya. Iya, Nah, betul. 7 kata ya Mbak? 7 kata. Maksimal 7 kata. Pasti Bu Susan lagi mikir nih, tagline Brokoli apa nih 7 kata? Tagline Brokoli apa? Iya. Nah, dari contoh-contoh tagline tadi, bagaimana sih membuat tagline yang bagus ya, yang baik? Ini tidak juga sebagai patokan, maksudnya tidak harus seperti ini. Mungkin nanti bisa diskusi juga, mungkin ada yang tahu juga cara membuat tagline yang bagus itu seperti apa. Tapi ini dari kami ada beberapa yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah mengesankan dan mudah diingat. Tentu saja ya Bu ya. Itu harus mengesankan dan mudah diingat supaya nanti setelah konsumen membaca tagline kita, itu langsung masuk tuh. Nah itu Mbak. Langsung ini yang kalimat pertama ini ada satu tuh Mbak. Ada kesan pertama begitu menggoda. Oh, benar. Selanjutnya benar, terserah Anda. Itu tagline kan? Itu lebih dari 7 kata nggak ya? Iya. Kemudian yang kedua singkat dan jelas. Tentu saja singkat dan jelas. Kenapa? Tadi sudah saya bilang bahwa harus singkat ya, tidak boleh lebih dari 7 kata. Singkat dan jelas supaya tagline yang
kita punya, misalnya kita adalah produsen atau kita adalah pedagang yang membuat suatu brand tertentu, akan bisa membedakan produk kita dengan kompetitor. Seperti itu, singkat dan jelas juga. Kemudian begitu lihat tagline-nya, orang sudah langsung, oh ini produknya. Ini produknya loh. Gitu ya Pak gitu ya. Isi produknya ini loh. Ya, jadi gitu. dia sudah tahu tuh ya begitu. Oke. Kemudian yang ketiga, mencerminkan personality. Tentu saja harus mencerminkan personality atau kepribadian atau jati diri dari produk itu sendiri. Karena apa? Karena salah satu komponen penting untuk membentuk brand image adalah yaitu tadi produk itu sendiri. Jadi produk kita harus punya jati diri dulu nih supaya kuat gini, brandnya kuat gitu. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan keunggulan. Nah ini tadi sudah saya bicarakan juga kenapa harus mendeskripsikan keunggulan, karena dengan mendeskripsikan keunggulan produk kita akan bisa dibedakan dengan produk kompetitor. Apa sih keunikan kita, keunggulan kita? Nah itu tadi kan sudah dikatakan brand itu bisa mendiferensiasikan membedakan dengan produk kompetitor. Ya, betul. Nah, kemudian berkorelasi, tentu saja harus berkorelasi tagline-nya, karena misalnya produknya apa, tagline-nya nanti apa, gitu. Itu harus berkorelasi. Harus nyambung lah ya. Harus nyambung. Kemudian memiliki nilai dan mengandung makna. Tentu saja harus memiliki nilai dan mengandung makna. Kalau enggak, buat apa gitu kita buat tagline itu, gitu ya. Kemudian atraktif dan berirama. Atraktif dan berirama ini maksudnya begini Bu. Jadi tagline misalnya saya ambil contoh McD ya. Itu tagline-nya adalah I'm loving it. Gitu ya. Itu dengan kalau kita lihat iklan di televisi itu kan suaranya kayak gitu ya. Misalnya kita hanya mendengar saja I'm loving it. Oh, ini McD nih. Kita tanpa melihat iklan itu tapi hanya mendengar. Dengan suara kita langsung tahu produk ini bahwa itu produk ini gitu. Iya, jadi harus atraktif dan berirama, menarik dan berirama. Betul. Demikian. Kemudian ini contoh kemasan-kemasan dari produk agribisnis yang dapat menunjang brand image, membangun brand image produk pertanian. Nah, ini contohnya ada karya tani ya. Ini adalah tepung beras ya sepertinya. Tepung beras Cianjur. Tepung beras Cianjur karya tani. Kemasannya lucu-lucu sekali ya. Apalagi yang jeruk ini ya. Jeruk ini menurut saya yang jeruk ini oke sekali. Karena selain minuman kemasannya simple. Minuman itu? Enggak, itu jeruk yang bawah. Jeruk yang bawah. Itu kemasannya menarik sekali. Jadi orang mungkin bisa buat bekal oleh-oleh, hantaran, iya, bisa seperti itu. Kemudian itu ada produk jamur ya, jamur mushroom. Kemudian kole itu adalah vegetable instan yang saya tahu itu. Kemudian ada keripik itu seaburg. Kemudian yang di atas itu ada roti atau bread roti itu dikemas dengan bentuk seperti itu. Biasanya ini buat oleh-oleh ya, kalau ada pegangan kayak gitu ya buat oleh-oleh ya. Ini contoh-contoh kemasan yang supaya konsumen atau brand image dari suatu produk itu meningkat gitu. Ini contoh-contoh kemasannya. Nah, saya ambil contoh salah satu contoh produk agribisnis yang sudah terbranding dengan cukup baik. Ini di sini. Contohnya sebenarnya ada di sini, yaitu tepung Mocaf dengan merek Mocafine. Kenapa saya bilang sudah terbranding dengan cukup baik? Karena sebenarnya ada beberapa unsur yang dapat dikatakan sebuah produk itu sudah terbranding dengan baik. Salah satunya visi misi. Visi misi. Produk itu udah punya visi misi tuh. Produk itu udah punya visi misi. Nah, kemudian yang kedua adalah ada logonya. Di sini udah ada logonya juga. Ada logonya, ada tagline-nya.
Kemudian ada juga semacam ingredient tapi yang menunjukkan keunggulan. Misalnya produk ini gluten free loh. Ya, oke. Produk ini gluten free, kemudian menggunakan enzim organik dan tidak berbau. Seperti itu. Itu bisa menambah atau meningkatkan brand image produk kita. Nah, kemudian ini contoh salah satunya juga produk yang sudah terbranding dengan baik adalah mempunyai website, Bu. Mempunyai website. Jadi di situ orang bisa melihat apa sih produk ini, kemudian apa sih yang dikerjakan produk ini gitu. Bagaimana produk ini berkembang dan sebagainya. Jadi konsumen nggak cuma tahu ada produknya, tapi bisa lihat juga di website. Ketika gitu. ingin menggali lebih jauh, bisa ke laman websitenya ya. Bisa ke laman menggali websitenya. informasi di situ ya. Iya. Oke. Kemudian, ya, sepertinya sudah Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke sesi diskusi ya. Baik, oke. Terima kasih Mbak Tia untuk materinya, luar biasa ya Sobat Brokoli. Nah, kembali saya hadirkan kuis, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih. Ada Pak Kapus di sana, ada Bu Yuli, kemudian juga ada Bu Rita, dan teman-teman semua dari PPMKP, juga ada Pak Irfan, ada Bu Popi, ada Widya Iswara lainnya yang sudah bergabung bersama kami di Brokoli pagi hari ini. Terima kasih untuk bergabung di sini. Dan it's time to quiz lagi nih Sobat Brokoli, siap-siap untuk memberikan jawaban. Kembali saya ingatkan, yang cepat akan mendapatkan hadiah langsung ya. Masih berupa hadiah yang sama, berupa buku yang tadi sudah saya sebutkan. Nah ini soalnya bisa langsung dijawab terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan. Silahkan melayangkan jawabannya cepat dan benar. Dia berhak mendapatkan buku dari Afrizal Faisal ya tentang transformation ya, membentuk kepemimpinan efektif menuju sukses pribadi dan organisasi. Ya, ada berapa Bu ini yang akan dibagikan? Ada 3 ya? Oke. Ya, sudah adakah pemenangnya? Ya. Buku ini nanti akan kami kirimkan ke alamat di mana Bapak dan Ibu berada. Tentunya setelah sebelumnya kami akan menghubungi atau Bapak dan Ibu menghubungi nomor yang nanti akan kami berikan. Ya. Oke, pemenangnya adalah from Bokiwani. Bokiwani. Betul ya, Bokiwani ya. Dari Bokiwani nih, ini pemenang untuk kuis yang kedua. Berhak mendapatkan buku yang sudah saya tadi sebutkan, dan kepada Bokiwani kami persilahkan untuk menghubungi nomor telepon di 0856-7314-643, atau boleh ditampilkan di layar? Ya, di nomor ini. Ya, Bapak Bokiwani, Bapak atau Ibu bisa menghubungi nomor ini di 0856-7314-643 ya. Ya, nanti bukunya sebagai hadiah kuis akan kami kirim ke alamat Anda. Tentunya Anda menghubungi nomor ini dulu untuk kami catat alamatnya, ya. Selamat untuk Pak Bokiwani. Oh ya, selamat juga tadi untuk Bapak Bambang ya. Saya belum kasih selamat. Oke, Lebaran ya, selamat. Selamat ya memenangkan kuis ini. Masih ada 1 buku, siap-siap untuk nanti di akhir Anda mengikuti kuis yang sama, ya. Ikuti terus materinya. Dan sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, kita jeda dulu ya Sobat Brokoli, jangan kemana-mana, tetap bersama di Brokoli, ngobrol asik via online. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting,
Petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah hatiku, hanya tak siap terluka. Oh, beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Ya, kembali bersama Brokoli di sesi tanya jawab sekarang ya, Pak Ajat, Mbak Tia. Iya, benar. Ya, kita sudah masuk sesi tanya jawab. Kepada Sobat Brokoli yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa memijit tombol raise hand pada laptop atau gawai Anda, atau menuliskan pertanyaannya di kolom live chat-nya ya. Boleh melambaikan melambaikan tangan bila ada yang ingin ditanyakan atau menulis pertanyaannya di live chat. Ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan pertama, boleh saya sampaikan dulu? Ya. Oke. Tadi sudah ada pertanyaan. Yang pertama ini dari, saya bacakan ya, Pak Ajat, Mbak Tia, dari Harjanti. Jika kita punya usaha franchise dengan brand yang sudah ditentukan pemilik franchise, tapi kita ingin punya ciri yang sedikit berbeda dari gerai dengan brand yang sama, bagaimana ya caranya? Ya, langsung jawab saja. Terima kasih ini dari Ibu Harjanti ini ya. Sekali lagi kalau sudah franchise memang segala sesuatu memang harus diatur ya, harus diatur. Tapi kalau misalkan memang ada hal-hal yang mungkin sedikit berbeda mengenai gerainya, itu harus ke persetujuan ya dengan dengan yang memiliki franchise tersebut. Saya kira begitu ya. Ini merupakan ya komitmen berdua lah ya itu ya. Soalnya juga memang ada beberapa franchise yang mungkin ada sedikit ciri khas di masing-masing daerah ada. Saya kira itu sudah dikonsultasikan atau disepakati begitu. Demikian ya. Silakan Mbak Tia menambahkan. Ya, saya boleh menambahkan Pak Ajat. Ya, bisa jadi dari segi pelayanannya ya. Dari segi pelayanan mungkin bisa kita bedakan, mungkin pelayanannya lebih prima seperti itu.
Jadi tidak hanya produknya sendiri. Kalau produk kan memang sudah diatur seperti yang dikatakan Pak Ajat tadi. Sudah ada perjanjian ya. Kalau franchise itu perjanjian pastinya. Itu misalnya dari servis atau pelayanannya sendiri. Bisa Betul, kita betul, bedakan. betul, Mbak. Saya pernah mengalami hal yang serupa nih, ya, ketika ada satu franchise di tempat A dan tempat B berbeda servisnya, tapi yang lainnya sama. Oke, mudah-mudahan terpuaskan ya. Untuk tadi Ibu siapa ya? Ibu Harjanti. Oke, yang Raisen yang melambai-lambaikan tangan yang mana ya? Ukiwe, Ukiwani, Ukiwani. Di close. Nah ya Pak Uki. Halo Mbak. Oke, langsung saja. Dari mana Ibu? Tolong sebutkan. Dari Maluku Mbak. Oh Maluku, luar biasa. Mbak mau nanya nih, sebelum punya brand, apa kita harus urus dulu izin usahanya atau gimana ya? Boleh diulang pertanyaannya Ibu sekali lagi, Bu Uki? Sebelum kita desain brandnya Mbak, apa kita harus memulai dulu dengan ngurus izin usaha atau gimana ya Mbak? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Uki. Silakan langsung dijawab Pak Ajat. Baik ya. Memang untuk izin usaha ini hal yang memang diharuskan, dianjurkan ya. Jadi kalau misalkan apalagi ini produk pertanian ya, produk pertanian ini sangat sangat sensitif karena memang sudah menunjang mengenai kesehatan dan keamanan ya bagi konsumen untuk bisa mengkonsumsi apa yang menjadi produk kita. Nah makanya dianjurkan ya untuk skala mungkin skala kecil menengah sampai ke atas nih ya, terutama yang skala kecil menengah lah ya, dianjurkan untuk memiliki izin usaha dulu ya. Kenapa? Karena memang mungkin produk kita kan jangka waktunya tidak pendek begitu kan, mungkin bisa lebih dari 1 bulan, sehingga ini kan perlu perlu izin usahanya, termasuk mungkin dari izin dari kesehatan ya, di Badan POM misalkan. BPOM ya. Iya. Kalau memang sudah ada izin usaha, tentu saja nanti segala sesuatunya memang sudah tercakup di dalam persyaratan di dalam izin usaha tersebut, karena ada nama perusahaan, kemudian alamatnya di mana, termasuk yang lain sebagainya. Jadi dianjurkan ini ya. Tapi kalau untuk yang brand ini kan awalnya kalau misalkan memang ada beberapa contoh nih produk yang ini kan ini belum ada izin usahanya ya. Nah ini barangkali kita anjurkan nanti ya Bu ya. Tapi diharapkan ya untuk izin usaha ini kita sudah menyiapkan segala sesuatunya lah. Karena sekali lagi kita tetap walaupun ada unsur ekonomi kepentingan perusahaan, tapi tetap ya kita harus bisa memperhatikan mengenai kepentingan konsumen begitu. Betul. Ya, oke. Mau menambahkan Mbak Tia? Sudah cukup. Sudah terjawab. Oke. Oke, makasih Pak, Ibu. Ibu Ukiwani ini pemenang di Brokoli volume 2. Iya. Oh, yang tadi. Oke. Sekarang next, terima kasih ya Bu ya. Boleh? Iya. Terima kasih Bu. Kawan-kawan di Maluku sana. Oke, terima kasih. Iya. Ya. Kemudian untuk Bapak Franciscus. Boleh langsung Pak Franciscus mengajukan pertanyaannya. Ya, baik Bu. Bisa dengar suara saya Bu? Jelas sekali Pak. Oh iya, baik. Menarik sekali kita berbicara mengenai branding produk ini. Maaf Pak Franciscus. Ya. Kameranya tolong diarahkan, kami pengen lihat muka Pak Franciscus loh. Oh iya, ya. Aduh. Ya. Pak Franciscus lagi cari-cari mukanya ya? Oh iya. Iya Pak. Tak kenal maka tak sayang Pak. Ya? Tak kenal maka tak sayang. Kami mau lihat muka Pak Franciscus. Ini. Bapak dari mana Pak? Dari Kupang Bu. Dari Kupang, jauh di sana Pak. Tadi dari Maluku, sekarang dari Kupang, luar biasa ya. Bapak sedang mengarahkan kamera ke muka Bapak, begitu? Iya. Ini kok. Ada kesulitan ya Pak ya? Iya. Langsung saja Pak, ajukan pertanyaannya Pak. Iya. Menarik sekali kita berbicara mengenai branding produk ini. Nah, karena produk itu dia akan memiliki branding
tersendiri atau branding image ketika produk itu memang sudah sungguh-sungguh dikenal oleh masyarakat atau oleh penggunanya. Nah, untuk dikenal oleh penggunanya, saya ingin bertanya kepada Bang Ajat atau Ibu Mbak Tia, bagaimana dengan produk-produk yang baru? Produk-produk yang baru muncul, sampai dia memiliki branding image itu, tentu dia membutuhkan waktu atau proses. Nah, proses sampai produk itu menjadi memiliki branding yang dikenal luas oleh masyarakat itu, kira-kira seperti apa dalam perjalanannya? Kita ambil contoh seperti Aqua. Aqua itu memang bukan apa-apa ya, tetapi dia seperti sudah menjadi kesan tersendiri di masyarakat, sehingga apapun yang dikatakan orang tentang minuman dalam kemasan itu, analoginya selalu Aqua. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang baru muncul sampai dia memiliki branding image di masyarakat itu, kira-kira prosesnya seperti apa? Makasih, Mbak. Ya. Ya, oke. Langsung dijawab saja, Pak Ajat. Ya, terima kasih ini Pak siapa tadi? Pak Franciscus, Pak dari NTT. Ya, Pak Franciscus dari NTT. Ya, terima kasih Pak ini. Jadi memang ini kita perlu perhatian tentang promosi ya. Jadi memang untuk marketing mix kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ada produknya, ada harga price ya, price, kemudian promotion ya, dan place ya, penempatan. Nah ini barangkali hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai promosinya ini, mengenai periklanan barangkali ya, yang memang perlu disiapkan kalau memang produk kita betul-betul ingin di launching, kemudian ingin dikenal oleh masyarakat. Nah, sehingga ini memang perjalanannya agak sedikit panjang ini karena memang upaya untuk orang mengenalkan tidak mudah. Tapi saya kira sekarang dengan melalui media ya, medsos ya, itu salah satu ya untuk mempercepat bagaimana kita bisa mengiklankan, mempromosikan produk-produk pertanian kita. Nah, ini barangkali hal yang ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di beberapa supermarket kan ada itu, ada produk makanan ataupun minuman yang baru di launching oleh suatu perusahaan, itu ada tes rasa ya, cicip rasa. Ya, itu juga salah satu contoh bagaimana kita mencoba mengenalkan begitu, mengenalkan produk yang mudah-mudahan itu bisa diterima dulu ya, diterima. Kemudian ada semacam keinginan konsumen untuk mencoba pertama kali begitu. Ini barangkali upaya dari perusahaan lah yang akan menyiapkan anggaran khusus ini, upaya dan anggaran sekali lagi untuk bisa mempromosikan, mengenalkan pertama kali. Tapi saya kira kalau memang benar betul-betul produknya dibutuhkan, kemudian memiliki kualitas tertentu, saya kira memang tidak bisa dibohongi ya, suatu produk pertanian apapun itu bisa, insya Allah suatu saat bisa diterima oleh masyarakat. Hanya sekali lagi bahwa diharapkan punya itu keunikan, ciri khas itulah yang barangkali menjadi menjadi kunci bagaimana kita bisa memiliki hal yang unik yang mungkin berbeda lah, walaupun mungkin banyak di kemudian hari orang-orang atau perusahaan yang mencoba melaunching produk yang sama begitu. Iya. Kalau bicaranya mengenai produk-produk yang tadi mungkin sudah banyak ya Pak ya. Mereka perjalanannya sudah sangat panjang ya. Tapi kalau saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Pusat ketika menyampaikan materi strategi kemarin, bahwa menguasai pasar lokal dulu. Dengan mengoptimalkan media sosial ya Mbak Tia ya, kalau tidak salah seperti itu. Mbak Tia mau menambahkan silakan. Iya, menambahkan dari Pak Ajat. Sebenarnya sebelum marketing mix itu ini sedikit agak awal ya. Hal yang harus dilakukan itu yang kita ingat harusnya adalah hal yang harus kita ingat itu STP. Jangan lupa STP. Segmenting, positioning, targeting. Nah, baru setelah itu kita pikirkan marketing mix-nya kita. Kalau kita nggak tahu STP-nya, kita nggak tahu segmen kita mau kemana, positioning produk kita bagaimana, dan targeting produk kita bagaimana, akan agak susah ya. Maksudnya kita belum punya tujuan tuh mau kemana produk kita ini, itu akan agak susah untuk masuk ke dalam pasar.
Iya, tapi Iya. Pak Franciscus jangan berkecil hati. Bila diupayakan terus-menerus, mudah-mudahan punya produk yang bisa sekelas yang tadi dicontohkan ya Pak ya. Tapi itu perlu diketahui juga bahwa itu perjalanannya panjang sekali ya. Iya, Ya. butuh pemikiran, tenaga, uang juga. Iya, tapi Iya. bukan tidak mungkin. Iya, Iya. betul. Oke, baik. Next pertanyaan, Mbak Dera. Ada pertanyaan lainnya? Oke, kali ini dari Bapak Bambang. Oh, dari Ibu Rodiah dulu ya. Dari Ibu Rodiah, ini salah satu video suara kita. Apa kabar Ibu? Ya, semoga sehat selalu. Ya, instansi pemerintah juga dianjurkan untuk membangun brand image. Bagaimana menurut Pak Ajat? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Ya, gimana Pak? Terima kasih ini Bu Rodiah ini. Jadi memang trennya tuh terutama untuk yang di pemerintah ya, di birokrasi ini ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa kita akan mencoba juga ya mewirausahakan birokrasi begitu. Jadi itu artinya bahwa suatu birokrasi itu yang dalam arti yang image-nya itu mudah-mudahan positif ya, artinya untuk bisa mempercepat, punya kontribusi yang signifikan dan seterusnya. Memang juga harus mempertimbangkan bagaimana sekarang keberadaan suatu instansi pemerintah itu harus diterima oleh masyarakat luas. Apalagi kita sudah memiliki jargon bagaimana kita bisa memiliki akuntabilitas publik yang sangat tinggi begitu. Jadi sekali lagi apapun organisasi yang akan dirancang, dibentuk, sekali lagi memang harus terkait langsung dengan kebutuhan dari masyarakat luas begitu. Nah, ini barangkali hal yang perlu kita pertimbangkan sehingga sekali lagi ini membutuhkan suatu komitmen bersama unsur-unsur yang ada di dalam suatu instansi pemerintah tersebut. Jadi ini mulai mungkin atasan yang paling tinggi sampailah kalau istilahnya ke tukang sapunya lah. Di semua aparat ataupun pegawai yang ada di suatu instansi pemerintah pun harus sama komitmennya, bahwa dia harus mampu memiliki kontribusi atau kinerja yang harus terukur, harus jelas, sehingga bisa diterima di masyarakat. Nah, sekali lagi ini menjadi hal yang sangat penting begitu, sehingga sekali lagi kita harus pertama konsolidasi dulu ini untuk memiliki mungkin visi dan misi, program yang jelas, yang terukur dan seterusnya. Dan memang itu harus terinternalisasi komitmen itu untuk seluruh instansi. Dan kalau di PPMKP ini sebagai contoh ya, pada setelah apel pagi itu kan, setelah apel pagi kita coba untuk meneriakan yel-yel begitu ya, yel-yel. PPMKP Jaya, jaya, jaya. Itu salah satu lah upaya untuk menyemangati bahwa apa yang sudah dirintis, dibangun, dikembangkan dalam PPMK Minuswal ini, ya itu harus harus jelas dan bisa berkontribusi positif untuk kemajuan untuk petugas pertanian maupun untuk para petani dan stakeholder petani lainnya. Nah, ini barangkali hal yang perlu diinikan. Kemudian juga kita berupaya untuk terus-menerus berinovasi ya, berinovasi, mengembangkan kreativitas, jangan sampai kita status quo, artinya terlalu terlena dengan zona aman misalkan. Contoh. Kita terus untuk semua aspek inovasi harus dikembangkan di masing-masing unit organisasi. Nah, di bidang penyelenggaraan juga sama, saya mendorong para staf untuk bisa teruslah menempa dirinya, kemudian bagaimana memiliki suatu inovasi, kreativitas yang bisa lebih menunjang tugas fungsi dari PPMKP Ciawi. Dan sekali lagi yang jelas bahwa apa yang sudah dilakukan contoh oleh PPMKP Ciawi itu memang harus sekali lagi terkait langsung dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian khususnya begitu. Jadi ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi begitu. Ya. Demikian ini. Ya. Mungkin itu terangkum dalam fungsi-fungsi birokrasi ya Pak ya, apa yang Pak Ajat sampaikan tadi ya. Baik, demikian Bu Rodiah, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, Mbak Tia, Pak Ajat ya. Pertanyaan berikutnya dari untuk Bu Rodiah, mudah-mudahan terpuaskan dengan jawabannya.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Bambang Budiman. Ini dari Satker BPP Kuala Jambi. Ini dari Jambi nih Pak, jauh-jauh ya Pak. Tadi dari Maluku, kemudian NTT dan sekarang Jambi. Nah, ini pertanyaannya, boleh Mbak Tia bersiap-siap untuk menjawab. Ini apakah tagline-nya harus berbadan hukum supaya nggak dicontoh dengan produk lain? Silakan. Oh ya. Ya, terima kasih Bapak Bambang Budiman dari Satker BPP Kuala Jambi atas pertanyaannya. Apakah tagline harus berbadan hukum? Boleh berbadan hukum. Jadi sebenarnya tidak harus berbadan hukum ya, tapi boleh agar supaya nggak dicontoh, ya benar. Agar supaya tidak dicontoh dengan produk lain. Jadi bisa berbadan hukum, tapi itu tidak harus gitu. Bisa didaftarkan sesuai haki ya, hak kekayaan intelektual. Seperti itu sih Pak, jawaban singkat saya. Oke, cukup ya Pak Bambang Budiman. Bapak mau menambahkan? Saya demikian ya, jadi jadi apa yang sudah kita bicarakan tadi, logo, kemudian merek dan seterusnya itu tagline kalau memang sudah diajukan menjadi satu badan hukum, itu yang berarti bisa diklaim bahwa itu menjadi hak cipta perusahaan tersebut, dan kalau ada yang persis sama meniru, nah itu berarti bisa bisa menggugat gitu ya, dan bisa bisa menuju ke ranah hukum. Saya kira demikian ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk Pak Bambang. Kemudian yang kedua dari Ibu Asmahyani. Ya, ini untuk Pak Ajat, katanya spesial untuk Pak Ajat nih Pak. Apakah ada hubungan brand image dengan promosi suatu produk? Promosi dengan cara seperti apa yang paling efektif menurut Bapak agar produk kita cepat dikenal? Dari Universitas Nasional. Ini mahasiswa Pak Ajat nih saya rasa nih. Ya, oke, silakan. Baik ya, ini saya kira ini satu satu topik untuk penelitian nih ya. Tapi sebetulnya penelitian tentang brand image ini sudah sangat banyak ini ya. Jadi ini memang kaitannya dengan ranah akademis nih. Jadi sekali lagi sudah banyak penelitian-penelitian yang mengungkapkan bahwa brand image ini sangat berkorelasi ya dengan bagaimana pengambilan keputusan konsumen untuk mau membeli ya. Ya, sekali lagi itu memang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan promosi itu sendiri ya. Jadi sebetulnya kalau soal brand image itu diinikan, ya memang harus dipromosikan ya. Seperti tadi melalui medsos dan lain sebagainya ya. Dari mulut ke mulut juga sama itu mempromosikan. Termasuk mungkin media kita saat ini juga, saya juga mempromosikan bagaimana kita memperoleh institusi kita, kemudian apa sih yang mau kita usung dalam mengedepankan kepentingannya petani, itu kan juga promosi. Bagaimana komitmen bersama, sehingga itu menjadi bagian yang sudah melekat bagaimana orang-orang atau perusahaan tertentu untuk bisa di samping kepentingan ekonomi juga kepentingan sosial begitu ya. Nah ini menjadi hal yang sangat penting. Sekali lagi bahwa brand image dengan promosi ini memang harus dilakukan secara mungkin secara paralel simultan begitu ya. Jadi kita sudah punya brand image, kemudian kita memang harus mempromosikan. Sekali lagi yang tadi itu yang marketing mix ya. Ya, termasuk hal-hal yang memang perlu diperhatikan agar agar kita bisa berbarengan ya mengkedepan brand image dengan upaya promosi itu sendiri. Oke, Mbak Tia mau menambahkan? Sudah banyak sepertinya. Sudah. Oke. Baik, masih ada pertanyaan lainnya, Mbak Dera? Oh, selesai sudah? Oke, baik. Seperti biasa kembali untuk kuis yang terakhir ya, Bu. Oh, masih ada pertanyaan yang melambaikan tangan, tolong dilihat. Oke. Ya, masih ada yang ingin bertanya, Sobat Brokoli? Ya, oke, nggak ada. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan, boleh. Mungkin Bapak boleh merangkum dari apa yang disampaikan tadi. Kita punya waktu 2 menit ya, Bu Susan? 2 menit. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Fira. Bapak Ibu, saudara Sobat Brokoli yang saya hormati,
bahwa sekali lagi brand image ini sama bagaimana kita memiliki nama seperti nama kita masing-masing, punya karakter, dan itu harus dipertahankan. Ya, jika kalau bisa nama baik ya, jati diri kita harus terus mudah-mudahan konsisten atau bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ini yang menjadi satu underline yang perlu kita coba ungkapkan kembali. Sekali lagi kita perlu menampilkan jati diri kita, kontribusi kita, ya, agar kita memiliki citra yang insya Allah positif. Gitu ya, dari waktu ke waktu. Kemudian sekali lagi bahwa brand image ini khususnya untuk produk agribisnis itu dikembangkan sebetulnya ingin meningkatkan nilai tambah begitu. Nilai tambah untuk produk pertanian itu sendiri agribisnis. Sehingga kalau diharapkan ketika kita memiliki brand image, suatu nilai tambah itu yang berdampak pada peningkatan mungkin ya, keuntungan itu akan diperoleh lebih tinggi begitu. Itu kita harapkan lah, sehingga mudah-mudahan dengan pemahaman brand image ini untuk para petani, bagi para pelaku agribisnis untuk segar olahan dan segala macamnya itu diharapkan dengan brand image ini bisa meningkatkan harga jual dan keuntungan dari dari pemilik ataupun perusahaan yang ada, termasuk bagaimana kita memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup melalui konsumsi produk-produk pertanian, ya, ada sehat, aman begitu. Ini menjadi komitmen bersama. Saya kira demikian nih untuk yang. Oke, Mbak Tia 1 menit boleh? Ya, boleh. Sedikit saja. Boleh, silakan. Untuk Sobat Brokoli yang sudah punya brand image yang kuat, diharapkan untuk tetap berinovasi secara berkelanjutan. Jadi inovasi lagi. Jangan sampai mandek. Karena brand image itu bisa juga turun gitu. Bisa juga turun kalau kita tidak berinovasi. Itu aja sih. Oke, baik. Sobat Brokoli, demikian obrolan kita di kesempatan Brokoli pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Dr. Ajat dan Ibu Tia MBA, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan tentunya Bapak dan Ibu bisa membangun brand image yang baik untuk produk agribisnis yang tengah diusahakan. Ya, sebelum kami akhiri ada satu kuis kembali kami hadirkan untuk Anda. Pertanyaannya, silahkan pertanyaannya. Bila Bapak dan Ibu masih berminat, nah ini dia pertanyaan, saya bacakan. Ya, cara membangun brand image kecuali, ya, cara membangun brand image kecuali A, memiliki brand value yang tepat, B, memiliki konsep yang tepat, C, memiliki positioning yang tepat, dan D, hanya fokus pada brand identity saja. Yang mana kecualinya itu? Ya, silahkan dijawab. Siapa yang cepat akan mendapatkan kembali satu buku mengenai transformation untuk Anda. Ini buku terkait dengan kepemimpinan. Ya, oke. Ya, pemenangnya sudah kami peroleh nama pemenangnya, yaitu Ibu Iva Afifah. Videonya dibuka Ibu, yang mana Ibu Iva Afifah. Ya. Paling tidak bisa tahu nih yang mana nih pemenangnya ya. Tadi yang pertama itu Pak Bambang ya. Kemudian ya, dan Bu Iva Afifah. Boleh dikasih lihat mukanya? Oke. Ya, Bu Afifah, kalau ada Bu Iva Afifah boleh raise hand-nya. Oh, nggak mau dibuka, malu-malu ya? Ya. Ibu Iva, kasih lihat dong fotonya. Ya. Ya, nah Ibu Iva Afifah nanti boleh menghubungi kontak person di 085673144643 untuk nanti memberikan alamatnya, dan kami akan segera mengirimkan hadiahnya ke alamat Anda. Ya, ada lagi Bu pesan sponsornya? Oh ya, oke. Saya kembali sebutkan pemenang 1, 2, 3. Tolong Pak Cecep. Ya, pemenang kuisnya yang pertama adalah Bapak Bambang Tridaryono dari Bontang. Oh, dari Bontang ya, Kalimantan. Kemudian Bokiwani dari Maluku dan Ibu Iva Afifah. Ya, sekali lagi silahkan untuk menghubungi nomor 0856 7314 643 ya.
Bapak-bapak pemenang, Bapak dan Ibu pemenang akan mendapatkan satu hadiah buku yang akan kami kirimkan ke alamat Anda. Ya, kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dengan nama dan instansi atau daerah asal. Ya, ini untuk kami data menerbitkan sertifikat. Ya, dan materi sudah kami share. Bapak dan Ibu tentunya sudah tahu kemana alamatnya. Bapak sudah bisa mendownload materinya. Oke. Baik, Sobat Brokoli, sampai juga kita di penghujung jumpa di Brokoli volume 3 materi yang keempat pagi hari ini. Kami akan kembali untuk Anda pada hari Senin tanggal 21 September dengan materi yang berbeda tentunya. Materinya apa ya? Menghadirkan Widya Iswara Milenial kita, Bapak Rizky Permana, yang akan berbagi informasi mengenai materi lainnya yang tentunya juga tidak kalah menarik, ya, dengan judul TikTok Bisnis untuk promosi produk agribisnis, ya. Baik, kemudian juga ucapan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi, Bapak Insinyur Yusral Tahir MAGR, yang sudah berserta jajarannya yang sudah memfasilitasi hingga terlaksananya kegiatan ini, webinar Brokoli ini. Tentunya juga terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Dr. Ajat dan Ibu Y. Saptiana Oktari. Terima kasih sudah menjadi narasumber pagi hari ini. Tentunya yang spesial tidak lupa terima kasih untuk seluruh Sobat Brokoli dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif di kesempatan Brokoli kali ini. Tergabung sekitar 102 partisipan. Luar biasa. Terima kasih untuk Anda semua. Kami tunggu kehadirannya kembali di materi berikutnya. Dan terima kasih untuk seluruh tim IT dari PPMKP serta seluruh kru yang sudah mensukseskan jalannya acara ini. Tidak ketinggalan, terima kasih untuk Mbak Binda dan Mas Rizky untuk alunan musik dan lagunya pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya saya, kembali ada jadwal di layar sudah ditayangkan, ya, yang bisa Bapak dan Ibu catat. Bahwa kami akan kembali hadir pada hari Senin tanggal 21 September dengan strategi, tadi ada kekeliruan ya, dengan strategi komunikasi pemasaran produk agribisnis melalui media sosial. Menghadirkan Rizky Permana sebagai narasumber. Dan pada tanggal 23 hari Rabu, materi terakhir adalah kiat membangun network pemasaran dengan Ibu Dr. Nani Sufiani sebagai narasumber. Demikian Sobat Brokoli. Satu lagi catatannya, ini Bu Susan banyak banget pesannya. Ini untuk sertifikat yang materi 1 dan 2, 1, 2, 3 sudah bisa Bapak dan Ibu unduh atau download di alamat yang tertera di tayangan. Ya. Sertifikat dapat di-download di, ya, itu alamatnya di bit.ly/sertifikat Brokoli 3. Oke, ya. Sudah ya, Bu? Benar sudah ya, Bu. Banyak sekali pesan sponsornya Sobat Brokoli. Baik Sobat Brokoli, demikian akhir jumpa kita di kesempatan Brokoli volume 3 materi yang keempat. Akhirnya saya Fira Adia dan Bapak Dr. Ajat serta Mbak Tia undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brokoli, ngobrol asik via online. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Terima kasih. Tak kusangka cepat berlalu.
ucapkan, kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan rasakan rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan rasakan rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman
dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja.